Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas akhir praktikum Distribute Database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Firdaus Arif, NPM 063. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum DDB. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara step by step-nya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat replikasi master to master menggunakan database menggunakan XMPP dan database PDSQL. Jadi, di sini kita pertama-tama mematikan dulu Windows Firewall. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita buka dulu XMPP-nya, lalu kita pencet bagian yang shell itu ya. Nah, di bagian shell ini, ini jadi saya udah mengcoding dulu sebelumnya. Jadi pertama-tama itu kita cari dulu IP config-nya. Nah, IP-nya ini ada 192.168.253.108 yang akan dipakai oleh person kita ya teman-teman ya. Nah, di sini saya nge-ping IP teman saya nih. Habis itu kita change direktorinya ke direktori yang MySQL bin. Habis itu kita masuk ke MariaDB, lalu kita jalankan query create user root Rapi ini di sini ya teman kita namanya Rapi. Identified by, nah itu passwordnya Rapi. Selanjutnya kita melanjutkan dengan query grand replication / on bintang to Rapi identified by Rapi. Habis itu kita plus privilege dan table with redlock. Di sini yang terakhir adalah show master status teman-teman. Nah, di sini yang digunakan untuk nanti diisi di laptopnya si Rapi. Ini terakhir table, lalu kita stop slot. Di situ yang terakhir kita plus flash lock. Nah, selanjutnya adalah ini saya perjelas yang saya post. Selanjutnya kita lakukan change master to master host. Di sini isinya ada IP yang ada di laptop saya. Lalu selanjutnya user yang nama saya. Terus selanjutnya passwordnya juga di sini saya buat ya. Lalu master log filenya itu yang ada di ini yang atas ini ya, yang MySQL bin itu. Lalu master log postnya juga yang tadi show master status. Lalu selanjutnya teman-teman, nah setelah semuanya query-nya oke, kita lakukan show status /d. Nah kalau misalnya dua status ini udah yes di laptop kita, selanjutnya akan dilanjutkan di laptop teman saya itu Rapi. Baik, selanjutnya di sini sudah ada database yang bernama Manan. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tabel yang bernama alat mendaki. Selanjutnya saya akan mengisikan kolom yang pertama itu kolom nomor. Di sini formatnya integer ya. Lalu nama. Di sini saya ingin menggunakan varchar. Selanjutnya adalah jumlah. Lalu di sini ada menambahkan kolom kode barang yang akan di-set menjadi primary key. Baik, selanjutnya di sini saya sudah membuat 3 tabel. Yang pertama itu alat mendaki dengan kolom-kolom yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua ada pelanggan dan yang ketiga ada transaksi. Nah, kolom transaksi ini dia nanti akan menggunakan kolom-kolom yang ada dari alat mendaki dan pelanggan. Nah, pelanggan ini dia berisikan kolom-kolom yang pertama itu ada nama pelanggannya, alamat,
lalu jumlah dari berapa alat yang disewa. Lalu kolom transaksi itu dia berisikan dengan uh, oh iya tadi sebelumnya kolom yang pelanggan juga memiliki ID pelanggan yang di set sebagai primary key, lalu transaksi juga ada ID transaksi yang akan bisa jadi primary key. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah query. Di sini itu kita membuat sebuah storage prosedur tambah pelanggan. Jadi di sini saya menambahkan pelanggan bernama Andi dengan ID pelanggan A1 dan beralamat di Bogor. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah query untuk menggabungkan tabel alamat pendaki dan pelanggan. Nah, jadi di sini saya menggunakan from transaksi join alamat pendaki on ID barang semua dengan ID barang, lalu join pelanggan on ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Jadi inilah outputnya. Nah, query selanjutnya adalah query menghitung rata-rata atau average ya, yang ada dari tabel alat mendaki. Jadi di sini biaya rata-rata dari alat-alat mendaki itu sekitar 29.000 teman-teman. Untuk query selanjutnya, di sini juga ada query sum atau total biaya dari alat mendakinya. Nah, jadi dari semua harga yang ada di list tersebut, total biaya dari tabel alat mendaki adalah 220.000. Lalu di sini saya juga membuat sebuah query delete atau menghapus buat pelanggan, seorang pelanggan yang sudah ada tadi ditambahkan itu sih. Di sini kebetulan namanya Wahyu. Tadi udah dimasukin beberapa set datanya dalam tabel pelanggan, alat mendaki dan juga transaksi. Saya di sini akan mencoba menghapus yang bernama Wahyu. Kita delete ya. Di sini tabel atau nama pelanggan Wahyu sudah tidak ada dalam tabel pelanggan, jadi query-nya berhasil. Penjelasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raffi Aryana sebagai PC 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Aryana dengan NPM 0651230094. Di sini saya sebagai PC2 akan menjelaskan tugas akhir distribute database. Untuk tahap pertama kita buka Windows Defender Firewall. Lalu setelah itu kita buka turn Windows Defender Firewall. Nah di sini tuh aslinya turn on semua, kita turn off dua-duanya. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita buka XAMPP. Nah untuk di XAMPP ini di bagian Apache dan MySQL nya kita start, kita nyalakan dua-duanya. Nah kalau sudah hijau berarti sudah nyala. Lalu setelah itu kita ke config, kita buka my ini. Nah ini dia. Nah di sini kita cari bagian login. Ini kita pagarnya tutup untuk nyalakan. Lalu kita masukkan InnoDB.
Setelah itu, karena ini server 2, kita akan menutup atau menghapus pagar server 2 agar server 2 nya menyala. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke SMPP, kita buka shell. Nah, untuk setelahnya muncul di bagian CMD. Di sini kita IP config terlebih dahulu untuk memunculkan IP. Di sini ada IP server 2 yaitu 11. Lalu di sini kita ping server 1 dengan IP akhir 108. Dan di sini sudah reply yang artinya bisa di ping. Lalu kita masuk ke MySQL menu root setelah sukses masuk ke MariaDB. Di sini kita create user Nanda, identified by Nanda. Setelah query OK, lanjut lagi ke Grand Application /on to Nanda, identified by Nanda. Setelah query OK, lanjut lagi kita ke flash privilege. Setelah query OK, kita ke flash table with read log. Lalu setelah OK, kita lanjut ke show master status. Nah, di sini ada file dan juga position. Setelah itu kita lanjut ke unlock tables. Setelah OK, lanjut ke stop slave. Selanjutnya ke flash logs. Nah, di sini kita change master to mengisi master host, IP-nya, master user, nama saya Rapi, master passwordnya Rapi, master log file, dan juga master log post. Setelah OK, kita show slave status backspace J. Nah, di sini untuk slave IQ running dan slave SQL runningnya sudah yes, yang artinya sudah terkonek antara PC 1 dan juga PC 2. Lalu di sini ada show database untuk melihat isi database-nya. Nah, setelah sukses terkoneksi antar PC, di sini kita membuat database. Nah, di sini kita bikin 3 bagian, ada barang, ada pelanggan, dan juga ada transaksi. Nah, di tabel barang ini ada nomor, ID barang, nama, jumlah, dan juga harga. Sini data type-nya integer, varchar, integer. Lalu untuk isi datanya di sini ada bagian nomor, ada nomor 1 2 3 4 5, ID barang dengan kode B1, B2, B3, lalu ada nama alat-alatnya yang disewakan, jumlah stoknya, dan juga harga sewanya. Lalu masuk ke bagian pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan juga alamat. Di sini data type-nya varchar semua. Masuk ke isi datanya. Di ID pelanggan ada ID-nya P1, P2, P3 dengan kode depannya P. Lalu ada nama pelanggan juga, dan juga alamat penyewanya. Di sini ada Bogor dan juga Depok. Nah, untuk yang terakhir kita masuk di transaksi. Di transaksi ini ada ID transaksi, ID barang, ID pelanggan, waktu mulai sewa, dan juga waktu selesai sewa. Di sini data type-nya varchar semua. Untuk diisi datanya di sini ada isi ID transaksi dengan kode depannya T, T1, T2, T3, ID barang juga kode depannya B, B1, B2, B3, ID pelanggan kode depannya P, P1, P2, P3. Nah, di sini di waktu mulai sewa atau di waktu selesai sewa kita masukkan tanggal dan juga jamnya. Nah, di sini kita masuk untuk pengetesan apakah PC 1 dan PC 2 connect. Di sini kita akan merubah nama tabel yang tadinya barang dengan G yang banyak menjadi barang saja. Nah, jika cara ini
berhasil, maka PC1 dan PC2 itu sudah terhubung atau sudah terkoneksi satu sama lain. Sini kita ubah namanya jadi barang. Lalu kita cek di sini, kita refresh dulu di PC2-nya. Nah, ini sudah berubah menjadi barang, lalu kita cek dan di PC2 sudah berubah. Baik, mungkin sekian penjelasan dan juga presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.